Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada pertemuan kedua saya akan memperkenalkan materi APSI 2 tentang UML ya. Ini kita dulu yang APSI 1 kita menggunakan DFD, ERD dan sebagainya. Nah, kita kalau yang di APSI 2 kita menggunakan Unified Modeling Language. Jadi model bahasa yang lebih objek ya, ke arah objektif. Nah, jadi kalau di video selanjutnya saya juga ada materi beberapa. Biasanya kalau untuk di video berikutnya ada penugasan. Jadi kalau ada video dilihat, mana tahu di situ nanti ada penugasan ya. Jadi penugasan tidak selalu saya kasih di classroom. Penugasan juga saya langsung kasih di video. Gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Nah, langsung saja di sini, kalau ini materinya sudah ada di classroom juga ya. Di sini sebelum mengenal di UML kita harus tahu tentang SDLC. SDLC itu adalah sistem atau software development life cycle, atau dalam bahasa Indonesia disebut siklus hidup pengembangan sistem. Jadi kalau kita mau buat sistem nih, kita harus tahu ada beberapa tahapannya. Jadi tidak kayak kita buat skripsi, tidak langsung ada judul, ada dia metode, ada dia aplikasi. Nah, itu semua harus dirancang ya. Kalau enggak kamu akan bingung di pertengahannya karena tidak terencana dengan baik. Yang pertama dilakukan untuk siklus hidup pengembangan sistemnya adalah yaitu pertama perencanaan sistem, apa yang harus direncanakan dulu. Yang kedua adalah analisis sistem. Ini akan sistem yang dibuat harus dianalisis dulu. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, kenapa pakai yang ini, membuat sistem ini. Baru yang ketiga mendesain. Mendesain itu ya ini tadi kita pakai UML. Mendesainnya apa? Ya sebelum mau mendesain suatu softwarenya. Baru yang keempat adalah implementasi dan pemeliharaan. Jadi kalau sudah jadi, diimplementasi, dipelihara. Baru yang kelima diujikan. Ini loh untuk si ini loh untuk Pemko, ini loh untuk perusahaan X. Nah, yang keenam apa? Maintenance, pemeliharaan. Itu harus wajib ya. Jadi kalau sudah selesai sistemnya, udah dibuat aplikasinya, harus dipelihara, yaitu maintenance. Kenapa dia memakai APSI? Mengapa di APSI 2 ini memakai APSI? Nah, karena itu adalah sesuai kebutuhan ya. Kalau kita dulu pakainya HP biasa nih, sekarang pakai Android, itu kan sesuai kebutuhan ya. Nah, begitupun dengan di APSI 2 ini. Dia kenapa pakai UML? Karena ada kebutuhan yang terus. Misalkan kalau kita pakai DFD, hanya berupa gambar seperti itu ya. Tetapi kita tidak boleh mengesampingkan bahwa DFD itu jelek, enggak, lebih jelek dari UML, tidak. Itu hanya tingkat kebutuhannya. Kalau kita memang pakai harus DFD, flowchart, ERD ya kita pakai itu. Kenapa kita paksakan UML? Kalau memang itu yang dibutuhkan ya. Jadi kalau UML itu lebih kena ke apa? Ke objeknya. Jadi nanti di situ ada gambar aktornya, ada perilaku aktornya, perilaku manusianya. Tapi kalau di DFD ataupun di flowchart ataupun di RD tidak nampak perilakunya, siapa yang melakukan ini gitu ya. Dia hanya berupa notasi-notasi yang tidak kena ke objeknya. Nah, makanya kenapa di UML itu ada namanya model ya, modeling language itu karena yaitu tadi, karena adanya kebutuhan visual ya. Kita ada kebutuhan lebih ke visualnya. Kita mau melihat nih siapa sih yang melakukan ini, siapa yang melakukan ini. Nah, itu kalau kita lebih visual, misalkan ada gambar orangnya, aktornya, itu lebih bagus ya, lebih kena gitu ya. Tapi tidak itu tadi saya bilang tidak menutup kemungkinan bahwa UML itu tidak bagus di sistem X. Karena apa? Memang tidak dibutuhkan UML di situ. Nah ya, jadi gitu, diilhami dari kebutuhan pemodelan visual. Nah, ini kalau di UML juga ada notasinya macam-macam. Jadi UML itu nanti terbagi dari beberapa nih diagram.
Jadi diagram yang digunakan di UML itu dia ada sebetulnya 13 diagram ya. 13 diagram itu diilhami dari 3 garis besar. Nanti di bawah ada. Di struktur view ini ada nanti kelas diagram. Nah, nanti yang kita pelajari itu hanya 4 diagram dari 13. Yang pertama adalah kelas diagram. Yang kedua adalah sequence diagram, state diagram, sama use case diagram. Mungkin yang 9 lainnya bisa kalian pelajari sendiri. Ini dalam satu semester ada 4 diagram. Mungkin satu diagram, misalkan dia use case diagram itu 2 kali pertemuan, belum latihannya. Ya, belum nanti materinya. Gitu ya. Lanjut ke bawah. Nah, dari 13 diagram itu hanya diilhami dari 3 diagram ini aja. Struktur, behavioral, dia tingkah laku ya, diagram tingkah laku, baru diagram interaksi, diagram struktur. Nah, di mana kita ambil kelas diagram? Kelas diagram kita ambil dari struktur diagram. Di mana kita mengambil activity dari behavioral. Di mana nanti kita ambil sequence diagram sama use case diagram ini lain. Kalau dia sequence, dia di interaction diagram. Kalau behavioral diagram itu dia ada use case, ada activity. Nanti kalau misal disuruh jelaskan diilhami dari mana dia diagram ini, dari 3 diagram ini dia pecah jadi ada 13 ya. Misalkan activity diagram dia berasal dari mana? Dari behavioral diagram ya. Jadi kalau kegiatan diagram activity, diagram kegiatan itu diilhami dari behavioral. Behavioral itu adalah tingkah laku ya. Nah, itu dia contohnya seperti itu. Baru yang ke selanjutnya ya. Nah, untuk pembahasan UML berikutnya di video berikutnya nanti saya akan membahas satu persatu ya. Dari video, bisa juga dari materi, tapi biasanya saya mau usahakan pakai video ya. Biasanya di video itu nanti ada video pembelajaran seperti ini, tapi di akhirnya nanti ada tugasan, jadi diperhatikan videonya. Jadi minggu depan saya akan membahas tentang use case diagram. Use case diagram ini kemungkinan juga 2 kali pertemuan. Kelas diagram bisa lebih dari 2 kali ya. Jadi UML ini sebetulnya ada softwarenya ini ya. UML itu ada softwarenya yang kita pakai. Nah, ini dia. Tetapi kan kalau di APSI, karena dia mata kuliah analisa perancangan, kita tidak mempelajari atau istilahnya kita tidak belajar pemrograman di sini. Kita belajar konsep. Kalau pemrograman ini dia pemrogramannya. Maksudnya model yang digunakan untuk membuat UML. Kalau kemarin di FD kan kita pakai apa? PowerPoint ya, pakai Power Designer atau pakai Visio, maaf ya. Jadi kalau yang ini kita pakai Rational Rules, Together, nah atau yang lebih mudah lagi Start to ML. Nah, itu jadi nanti kalau kalian menggambarkan itu pakai Visio dulu masih bisa ya, Start to ML bisa. Nanti kalau manual ya ditulis saja di kertas gitu. Nah, baik, untuk perkuliahan hari ini saya akhiri dulu. Nanti minggu depan kita ke sesi berikutnya. Jangan lupa kalau ada video ditonton dan diperhatikan, kemungkinan nanti ada penugasan di situ. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.